Jadi kalau nggak mau pakai bid'ah, jangan pakai Quran zaman sekarang yang ada titik dan harokatnya, apalagi ada terjemahannya, apalagi Al-Quran Android, karena tidak pernah diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, maudhu sekalipun tidak ada. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftahu Qur'anan Androidan, adalah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membuka Al-Quran Android, ada enggak? Apalagi wa ismuhu, dan mereknya itu adalah Samsung generasi S7. Quran Android tidak ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah membuka Android, dan tidak ada hadis yang lemah maupun hadis yang palsu yang meriwayatkan terkait dengan Quran Android. Nah, ini jahil juhal murakkab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel, berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, ya kembali lagi kita akan mereview sebuah video yang menarik ini. Seorang siapa yang si gondrong ini, Kiai siapa wallahualam, saya tidak tahu beliau. Tapi pernah saya sudah bahas juga beliau ini, tentang beliau mengatakan ada aliran sesat itu ya, maksudnya Wahabi, tentang Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir. Dia mau menggunakan logikanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam, berarti Indonesia saja itu berbeda-beda tempatnya, waktunya. Sepertiga malam itu berbeda-beda. Ya, jadi Allah itu mengintari di bumi saja seperti begitu, kapan naiknya? Ya, tidak pernah naik lagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini namanya jahil juhal murakkab. Ya sahabat Lampai Channel, itu karena mereka mau mentakwilkan tentang perbuatan Allah. Makanya saya katakan tidak perlu antum tanyakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun, ya. Tapi engkau yang akan ditanya apa yang aku beriman dengan kabar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan atau tidak. Kemudian yang berikut, kalau kita mau mentakwilkan Allah Subhanahu wa taala, kita itu hanya sedikit diberi ilmu, ya, tidak sampai, hanya sangat-sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalian itu diberi ilmu kecuali sedikit. Oke sahabat Lampai Channel, di sini lagi ini menarik ini. Ya, kalau antum mau lihat videonya, saya postingan sedikit. Ya, antum lihat videonya, menyaksikan ya videonya ini. Kan Allah setiap sepertiga malam Allah turun ke bumi. Kemudian kalau sudah lewat sepertiga malam Allah naik lagi ke langit. Menurut mereka, saya tanya, jika bumi ini tidak pernah ada bagian yang sepi dari sepertiga malam, kira-kira Allah balik lagi kagak ke langit? Ini pemahaman yang kacau. Kacau ini namanya. Katanya di aras, tapi sepertiga malam ke bumi turun dengan jisimnya, dan di bumi tidak pernah sepi dari waktu sepertiga malam. Artinya terus bagian bumi tertentu selalu ada yang terkena bagian sepertiga malam. Berarti Allah nggak balik-balik, terus saja di situ di bumi jalan-jalan begitu. Oke, itu videonya antum sudah menyaksikan. Sekarang di sini kita akan membahas lagi terkait dia membahas masalah bid'ah, sahabat Lampai Channel. Wah, ini menarik ini, antum saksikan ya secara keseluruhan. Di mana beliau ini, saya entah masalahnya apa dengan Salafi, dengan Wahabi, yang mereka turun lagi Wahabi, wallahu alam. Nah, ini menarik ini ketika dia membahas tentang masalah bid'ah. Antum bid'ahnya itu kullu bid'atin dhalalah, ya, cuma satu saja dalilnya. Ini kita akan lihat bagaimana dia memahami tentang bid'ah, sahabat Lampai Channel. Kemudian kita akan bantah dan kita akan lihat Ustaz Maududi punya jawaban juga indah, subhanallah. Ayo kita lihat sahabat Lampai Channel, menarik ini. Antum saksikan secara keseluruhan, kemudian penjelasan Ustaz Maududi seperti apa. Hai. Jadi kalau nggak mau pakai bid'ah, jangan pakai Quran zaman sekarang yang ada titik dan harokatnya, apalagi ada terjemahannya, apalagi Al-Quran Android, karena tidak pernah diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, maudhu sekalipun tidak ada. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftahu Qur'anan Androidan, adalah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membuka Al-Quran Android, ada enggak? Apalagi wa ismuhu, dan mereknya itu adalah Samsung generasi S7. Bid'ah. Kalau ada orang apa-apa bid'ah, kalau pas sholat Jumat biasanya banyak kan yang buka Quran Android. Oleh Mas bro, bid'ah.
Supaya nggak bid'ah gimana? Ambil handphonenya, jual. Apa-apa. Ya itu sahabat Lampai Channel, antum sudah melihat bagaimana ngaurnya beliau dalam menjelaskan tentang agama ini. Itukah dijadikan teladan? Seperti itu kan level orang yang dijadikan panutan untuk diambil ilmunya. Jadi gini, tadi dia mengatakannya terkait dengan sedikit-sedikit bid'ah ya. Nah, dia mau mencontohkan tentang Android. Karena Rasulullah SAW tidak pernah membuka Al-Quran apalagi Android. Tadi diawali dengan Al-Quran yang punya harakat, apalagi punya terjemahan, apalagi Quran Android itu bid'ah ya. Jadi ini dangkal dalam memahami agama ini. Sekarang begini, terakhir Nabi SAW ketika berwasiat di khutbatul hajah, itu yang diingatkan adalah bid'ah. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang muhdats dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya yang muhdats itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan yang setiap bid'ah itu adalah sesat. Dalam riwayat lain wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar, dan yang setiap bid'ah yang sesat itu tempatnya di neraka. Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Dan juga dalam riwayat lain Rasul mengatakan syaitan lebih mencintai bid'ah dari perbuatan bid'ah daripada kemaksiatan. Karena kemaksiatan orang itu dia menganggap bahwa dia tahu bahwa itu salah, adapun bid'ah dia menganggap sebaik-baik amalan. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin fajalnaha haba'an mansura, dan kami hadirkan amalan-amalan yang dahulu mereka kerjakan di dunia, kami menjadikan amalan-amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan, tak punya arti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa uradun. Ini Nabi yang mengatakan, barang siapa yang mengadakan hal yang baru dalam urusan agama kami ini, maka tertolak ya sahabat Lampai Channel, maka amalan tersebut tertolak. Oke, sekarang begini, tadi dia mengatakan Quran Android ya. Oke, sekarang begini sahabat Lampai Channel, itu adalah wasilah memudahkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan masalah bidah, itu perkara dunia yang merupakan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengajarkan, tidak pernah menentukan kepada para sahabatnya, kamu ketika pergi berhaji kamu harus menggunakan kendaraan ini dan kendaraan ini, onta, keledai ataupun apa, atau jalan kaki. Tidak pernah diatur seperti. Yang penting kamu itu wukuf di Arafah, yang penting kamu itu berhaji melaksanakan syarat-syarat haji itu. Tidak disampaikan kamu harus menggunakan pergi. Kalau kamu dari Yaman, ya kamu harus jalan kaki begini ya. Kalau berubah zaman nanti, kalau perkembangan teknologi, kamu harus naik pesawat merek ini. Tidak pernah Nabi SAW membatasi kita seperti itu, karena itu adalah fasilitas yang mengantarkan kita beribadah kepada Allah. Termasuk Quran Android itu terlalu dangkal, itu perkara bid'ah. Harus kita tahu ada secara syariat, ada juga secara bahasa. Yang secara bahasa lugawi itulah yang dikatakan dengan perkara-perkara dunia. Kalau perkara secara istilah, itulah yang dinamakan dengan perkara-perkara syariat. Harus ada dalilnya. Kita sembarang kita beribadah, tidak sembarang kita mengatakan ini bid'ah. Sedikit-sedikit kamu bid'ah. Dalilnya juga cuma satu, dan wa kullu bid'atin dhalalah ini subhanallah mempermainkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dengan akal kita yang rendah. Kemudian kita mau mentakwilkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam larangannya seperti ini. Inilah bid'ah hasanah. Ya sahabat Lampai Channel, kalau perkara-perkara yang bid'ah hasanah, oke lah, itu perkara duniawiyah yang akan menjadi fasilitas termasuk Al-Quran Android tersebut. Berarti kamu harus buang HP-mu katanya. Kalau hari Jumat colek, bos, bro, itu bid'ah. Ya, Quran Android tidak ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah membuka Android, dan tidak ada hadis yang lemah maupun hadis yang palsu yang meriwayatkan terkait dengan Quran Android. Nah, ini jahil juhal murakkab ya sahabat Lampai Channel ya. Oke, saya tidak berpanjang lebar, silakan kita lihat, antum saksikan perkataan atau jawaban yang indah dari Ustadz Maududi Abdullah LC. Hai, antum saksikan, tafadhal. Kembali kita kepada apa yang kita katakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk urusan agama, untuk urusan syariat. Maka jangan pernah membantah bid'ah. Hadis tentang bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, jangan pernah bantah dengan sesuatu yang bersifat duniawi.
Gak benar itu kullu bid'atin dhalalah. Kenapa? Karena kalau kullu bid'atin dhalalah kita berarti kita nggak bisa pergi haji naik pesawat. Salah paham. Berarti kita harus naik haji pakai unta saja. Karena kalau sudah naik pesawat bid'ah. Seluruh bid'ah sesat. Nabi tidak pernah mengatur apa kendaraan yang akan kita pakai untuk pergi haji. Nggak pernah diatur oleh Nabi Muhammad, karena itu urusan dunia. Soal bagaimana Anda mau datang, apa transportasi Anda, urusan dunia, terserah Anda. Mau pakai unta, mau pakai kuda, mau pakai keledai, terserah Anda. Yang penting wukufnya di Arafah tanggal 9. Soal Anda datang pakai pesawat, pesawatnya bernama Garuda, Lion, Batavia, Singapore Airlines, MAS, Kuwait, Etihad, Emirat, terserah Anda. Yang penting wukufnya di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Karena wukuf di Arafah 9 Zulhijjah syariat. Soal transportasi apa Anda ke sana? Dunia. Urusan dunia, antum a'lamu di umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti daripada saya urusan dunia kalian. Uruslah. Ya, sahabat Lampacan dan semua rahmatullah. Bagaimana tanggapannya antum ya, sahabat Lampacan? Sangat jelas ya, masya Allah, barakallahu fiik. Oke, memang seperti itu. Nabi SAW itu tidak mengatur kita tentang bagaimana cara ibadah, bagaimana kamu pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Ya, bagaimana engkau pergi berhaji agar engkau bisa sampai di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Ya, antum wukuf di Arafah sana, tidak dijelaskan kamu harus naik kendaraan ini, onta, naik keledai atau jalan kaki. Tidak dijelaskan seperti itu, karena itu perkara bid'ah dalam masalah dunia, urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi kalau kita berbicara dengan agama, maka janganlah membantah agama itu. Wa kullu bid'atin dhalalah, perkara semua bid'ah itu dibawa dengan perkara dunia. Tidak bisa dicocok, tidak bisa ketemu antara dunia dan dengan syariat, ya, antara yang perkara-perkara duniawi yang mengantarkan untuk bermudah kita beribadah kepada itu harus tahu, harus usah seperti begitu ya. Paham, ada kiai tidak paham tentang masalah bid'ah, ada ustaz mubalik tidak paham tentang masalah urusan dunia, urusan bid'ah. Subhanallah, menganggap mikrofon HP Android, keluar Android dan perkara-perkara dunia yang lain itu beda, itu subhanallah. Ayah belajar lagi lah ya. Demikian sahabat Lampa Channel, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.